السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين، سيد المرسلين، إمام المتقين وقدوة للمؤمنين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah dan terlimpah dalam kehidupan kita. Begitu luasnya nikmat-nikmat Allah, begitu besarnya anugerah yang Allah berikan, kenikmatan yang tak sanggup setiap makhluknya untuk menghitung nikmat yang ada dalam dirinya. Kenikmatan yang akan membuat seseorang menyerah menghitung nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya kepada kita terkadang sekalipun kita bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagi mereka orang-orang yang beriman, kasih sayang Allah adalah satu hal yang senantiasa hadir di dalam kehidupannya. Namun bagi mereka yang tidak pandai bersyukur, nikmat Allah yang begitu luas seolah tidak ada dalam dirinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita menjadi hambanya yang bersyukur, menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, dan tentunya merealisasikan syukur adalah dengan mentaatinya, menjalankan setiap perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah di dalam menjalankan agamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pelajaran di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan amalan di dalam Islam. Semoga dengan mengenal dan mengetahui keutamaan amalan dan ibadah dalam Islam memberikan kita motivasi, kekuatan dan semangat di dalam menjalankannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadis yang terakhir datang dari sahabat siapa, ibu-ibu? Hadis kita yang terakhir diriwayatkan dari sahabat siapa? Siapa yang mencatat? Abdullah bin Abbas. Baik. Bagaimana bunyinya?
Taib. Hadisnya bagaimana derajat statusnya? Taib. Naam. Hadis yang terakhir pada pertemuan yang lalu datang dari jalur sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa barang siapa yang mengumandangkan azan selama 7 tahun dan dia muhtasiban, berharap pahala dari Allah, kutiba lahu bara'atu minan nar, maka dituliskan untuknya terbebas dari api neraka. Maka Allah akan tetapkan baginya terbebas dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, namun hadis ini dinyatakan lemah, dhaif oleh para ulama, karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang dhaif, yaitu Muhammad bin Humaid Ar-Razi, hafizun dhaif, sehingga keberadaan rawi ini dinilai hadisnya lemah. Taib. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, masih berbicara tentang keutamaan di balik panggilan azan. Hadis yang berikutnya datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan muadzin, orang yang mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan." Apabila kalian mendengarkan orang yang mengumandangkan azan, mendengarkan muadzin, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Faqulu mithla ma yaqul. Kemudian bersalawatlah kalian atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawatlah kalian atasku atau kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, karena sesungguhnya siapapun yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah, thumma salullaha liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di dalam surga. Karena wasilah itu adalah manzilatun fil jannah, sebuah kedudukan di dalam surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak pantas untuk ditempati kecuali hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak
pantas untuk memilikinya kecuali hamba di antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah yang mendapatkannya. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memintakan untukku wasilah, barang siapa yang memintakan untukku wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka dia telah halal mendapatkan syafaat. Barang siapa yang memintakan untukku wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka telah halal, telah berhak baginya mendapatkan syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kaum muslimat, para akhwat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita urutan dan adab ketika azan berkumandang terkait bacaan apa yang kita ucapkan. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita adab dan urutan terkait bacaan apa yang kita ucapkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada penggalan hadis yang pertama, apabila kalian mendengarkan muadzin, maka adab yang pertama mendengar. Kalau azan berkumandang, hendaklah kita mendengarnya. Jangan malah sibuk dan tidak mendengar. Jangan sampai azan berkumandang kita malah mendengarkan dan menonton televisi dan tayangan video. Ya. Seolah-olah panggilan azan adalah panggilan biasa. Padahal sejatinya di balik panggilan azan itu siapa yang memanggil kita? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya panggilan azan yang pertama kita diingatkan dengan siapa? Dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah kita diingatkan tentang Allah yang maha besar. Sepatutnya engkau tinggalkan kesibukan yang lain. Karena Allah zat yang maha besar. Dia yang harus diprioritaskan. Dia yang harus didahulukan. Ya, dialah yang menciptakan kita. Dialah yang melimpahkan segala nikmat kepada kita. Maka dialah yang pantas untuk didengarkan panggilannya, disahuti undangannya. Ya, karena undangan yang datang dari Allah, panggilannya adalah panggilan yang sempurna. Oleh karenanya doa selepas azan adalah berikrar pengakuan undangan Allah adalah dakwah yang sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Apa arti tammah? Sempurna. Da'watit tamah, inilah dakwah seruan yang sempurna. Kita
mengakui bahwa azan adalah undangan panggilan yang sempurna. Undangan yang paling sempurna adalah undangan yang mengajak kita menuju salat. Maka adabnya mendengarkan azan ketika berkumandang, bukan malah sibuk mendengarkan yang lain. Sehingga kesibukan kita apabila azan berkumandang, tayangan apapun dimatikan. Ya, sedang nonton, sedang kajian pun harus diberhentikan terlebih dahulu. Menonton majelis ilmu, kajian-kajian ilmiah, rekaman-rekaman misalnya, atau sedang mendengarkan bacaan Quran, ya, itu harus diberhentikan dahulu. Kenapa? Karena ada waktunya dan masanya, kapan mendengarkan Al-Quran dan kapan memberhentikannya, kapan mendengarkan azan. Ya, maka jangan malah menutup telinga dengan headset, dengan earphone. Ya, apapun yang menutup telinga sepatutnya tidak terpasang di telinganya, dibuka, didengarkan panggilan azan. Karena orang yang tidak mau mendengarkan azan layaknya syaitan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah panggilan azan terdengar melainkan syaitan akan berlari menjauh dari suara itu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, suara azan tidaklah terdengar melainkan syaitan akan pergi ke sebuah tempat di kota Madinah yang jaraknya sekitar 80 kilo. Dan Nabi SAW menyampaikan itu ketika di kota Madinah. Tidaklah syaitan mendengarkan azan melainkan dia akan berlari menjauh sampai terkentut-kentut saking takutnya mendengarkan azan. Walahum durat, kata Nabi SAW. Dan dia akan pergi ke sebuah tempat yang berjarak 80 kilo dari kota Madinah. Setelah azan itu selesai, dia akan kembali datang mengganggu manusia. Ya, ketika dikumandangkan iqamah, maka setan itu akan kembali lari dan menjauh. Setelah iqamah selesai, baru dia kembali datang dan mengganggu manusia. Orang yang tidak mau mendengarkan azan layaknya syaitan. Ya. Dan orang yang tidak suka mendengarkan azan, maka ada sifat yang tidak baik dalam dirinya. Karena syaitan tidak suka mendengarkan panggilan azan, sebagaimana syaitan tidak suka mendengarkan bacaan Quranul Karim. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mendengarkan muadzin, ya, menunjukkan bahwa sepatutnya seseorang itu mau mendengarkan azan. Maka adabnya apa? Setelahnya ucapkanlah seperti apa yang dia kumandangkan. Faqulu mithla ma yaqul. Ucapkanlah seperti apa yang dia katakan. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka adabnya kita pun juga mengucapkan Allahu Akbar. Ya, semua lafaz muadzin kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairu minan naum, maka ucapkan juga as-salatu khairu minan naum. Menurut sebagian pandangan ahlul ilmi, ya, yang dia ucapkan sama dengan la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Uthman Al-Khumais, beliau mengatakan di dalam panggilan azan ada dua lafaz yang diucapkan oleh seseorang. Lafaz yang pertama sesuai dengan lafaz setiap kalimat azan. Lafaz yang kedua adalah la haula wala quwata illa billah. Kapan dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Ketika lafaz azan yang tidak mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika kalimat azan tidak mengandung pujian tetapi mengandung ajakan
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan. Ini semuanya mengandung ajakan. Ya. Maka ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, karena mengapa dikatakan la haula wala quwata illa billah? Karena di dalam ajakan untuk mengerjakan salat seorang tidak akan mampu kecuali dia mengandalkan kekuatan dari Allah. Maka di situ dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Adapun pujian dan sanjungan kepada Allah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Rasulullah, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun hayya 'alas shalah maka bukan kandungan yang berisi pujian. Hayya 'alas shalah artinya mari mengerjakan salat. Hayya 'alal falah, mari menyambut kemenangan, ya. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ini semua berisi ajakan, bukan lagi pujian. Ya, maka di saat maknanya mengandung ajakan mengerjakan sebuah ibadah yaitu salat, tidak mungkin seorang bisa mengerjakannya tanpa kekuatan dari Allah. Maka disitulah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama apa yang diucapkan ketika as-salatu khairu minan naum. Karena dalam lafaz hadis tidak disebutkan, ya. Hanya Nabi mengatakan ucapkanlah apa yang seperti diucapkan oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nabi mengatakan, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Adapun as-salatu khairum minan naum, maka sebagian ahlul ilmi mengatakan masuk dalam keumuman hadis, dia mengucapkan sebagaimana dikatakan oleh muadzin sehingga dia juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang diucapkan seperti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah karena as-salatu khairum minan naum berisi ajakan untuk mengerjakan salat sebagaimana hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah berisi ajakan dan bukan mengandung pujian, sanjungan, pengagungan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini juga pujian, pengagungan kepada Allah. Ya. Sehingga yang tidak mengandung pujian, sanjungan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara mengucapkannya adalah la haula wala quwata illa billah sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Al-Uthman Al-Khumais, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari Kuwait. Dan ini termasuk di antara rincian yang sangat terperinci, ya. Bagaimana beliau membedakan antara ucapan jawaban la haula wala quwata illa billah dengan jawaban yang tidak mengandung ajakan, ya, tapi berisi pujian dan sanjungan kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini urutannya, adabnya mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Kemudian adab yang ketiga adalah membaca lafaz salawat. Ya, dia mendengarkan adzan, adab yang pertama tidak berisik, ya, tidak mengobrol, itu yang lebih baik. Sehingga apabila kita sedang berbicara, sedang ngobrol, maka hentikan terlebih dahulu. Ya, ada satu kisah yang menarik yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau pernah bercerita ketika kami sedang bermajlis di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, salah seorang ulama yang buta tetapi memiliki keilmuan yang sangat dalam. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika mengisi satu kajian ilmiah dihadiri oleh banyak manusia ketika itu. Di sela-sela penyampaian materi, Syekh Abdul Razak hendak ingin mengajukan persoalan kepada beliau. Namun terkendala karena beliau berada di tempat yang cukup jauh dari Syekh hafizahullah taala, dari Syekh rahimahullah taala. Sehingga beliau mencari cara bagaimana agar bisa mengajukan persoalan tanpa terhalangi dan terbatasi dengan banyaknya jumlah para hadirin ingin mendekat dengan beliau. Apa yang terjadi ketika terdengarnya panggilan adzan, tanda bahwa masuknya waktu salat sudah tiba, maka seketika orang-orang yang hadir, audien, para penuntut ilmu bubar dari majelis mempersiapkan salat. Maka terbuka ruang,
yang memudahkan Syekh Abdul Razak hafizahullah untuk bersegera maju, mendekat, mengambil posisi dekat dengan pemateri Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Maka beliau bercerita, aku pun datang mendekati beliau di saat azan berkumandang, aku pun datang kepadanya mengajukan persoalan kepadanya. Ketika aku mengajukan pertanyaan, apa kata Syekh Abdul Aziz bin Baz di saat azan berkumandang, beliau mengatakan Ismail azan, Ismail azan. Dengarkan azan terlebih dahulu. Dengarkan azan terlebih dahulu. Ya. Dan ini membuat beliau akhirnya tersadar bahwa adabnya ketika azan berkumandang itu adalah mendengarkan azan, bukan berbicara. Mendengarkan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Itu adabnya. Bukan berbicara yang lain. Yang kita ucapkan ketika azan berkumandang hanya ucapan muadzin yang sama, kita ikuti ucapannya. Itu adabnya. Ya. Dan beliau mengatakan, dengarkan azan, dengarkan azan. Padahal beliau ingin bertanya soal agama. Tetapi karena momennya tidak tepat, beliau mengarahkan dan menasehatkan Syekh Abdul Razak untuk berhenti sejenak, tahan pertanyaan sampai azan selesai. Dan ini adab yang perlu dibiasakan oleh kita ma'asyul muslimin. Kalau kita mendengarkan azan, maka jangan ribut, jangan berbicara, jangan ngobrol. Bayangkan, padahal beliau ingin mengajukan persoalan agama, bukan sesuatu yang sia-sia, bukan ngobrol hal-hal yang sifatnya mubah, tapi ini ibadah, bersoal jawab masalah agama, bertanya kepada ahli ilmu tentang persoalan agama. Tetapi karena memang momennya azan sedang berkumandang, maka tahan setiap ucapan apapun sampai azan selesai. Dan ini membuat nasihat itu sangat membekas dalam diriku, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, sampai sekarang. Ya, maka seorang muslim ketika azan berkumandang, adabnya diam, adabnya mendengar. Ucapan yang dia katakan hanya ucapan yang senada dengan lafaz yang dikumandangkan oleh muadzin, tidak ada yang lain. Kenapa demikian? Karena para ulama menyebutkan adabnya kita tidak ngobrol, tidak berbicara, karena yang memanggil sejatinya Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau seandainya orang tua kita yang memanggil, atau kita sebagai orang tua, kita panggil anak kita. Kita panggil anak kita, ternyata dia asik ngobrol dengan teman-temannya. Gimana perasaan kita? Kita panggil anak kita, nak sini. Ternyata dia malah asik ngobrol dengan teman-temannya yang lain. Gimana perasaan kita sebagai orang tua? Berbanding dengan ketika kita panggil anak kita, dia diam, kemudian dia menyahut panggilan kita dan dia datang. Tentu kita akan takjub dengan yang kedua. Seperti itulah Allah memanggil hambanya. Allah memanggil hambanya untuk salat, ya, tetapi dia malah asik ngobrol, masa asik ngobrol, seolah-olah tidak ada adab dengan panggilan adzan yang sedang berkumandang itu. Allah mengajak dia, memanggil dia, tetapi dia malah cuek, tetap ngobrol, tetap asik, tetap nonton, ya, dengan kesibukan-kesibukannya, ya. Maka ini adalah tanda bahwa dia sedang tidak beradab dengan adzan yang sedang dikumandangkan. Maka hindarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti ini. Hendaknya dia diam dan mendengarkan adzan. Kemudian dia bersalawat atas Nabi SAW. Itu adab yang selanjutnya. Setelah dia selesai membaca setiap lafaz adzan yang dikumandangkan, yang dia hadirkan adalah bersalawat. Tsumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah kalian kepadaku. Dan salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu urutannya baru membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته.
Nabi SAW mengatakan, kemudian bersalatlah kalian kepadaku, sesungguhnya bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Kita memintakan wasilah untuk Nabi. Apa wasilah itu? Wasilah adalah manzilatun fil jannah, sebuah kedudukan di surga. Kedudukan yang paling tinggi, yang itu hanya Allah siapkan untuk 1 orang, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia telah berhak mendapatkan syafaat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan peluang syafaat, jangan lewatkan untuk berdoa selepas azan dengan memintakan kepada Allah untuk Nabi al-wasilah. Karena di dalam doa itu kita meminta kepada Allah untuk Nabi wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah untuk Muhammad wasilah. Ati, berikanlah, datangkanlah untuk Muhammad, berikan kepadanya wasilah. Apa wasilah? Manzilah fil jannah, sebuah kedudukan di surga yang tidak pantas untuk mendapatkannya kecuali untuk hamba-hamba Allah, dan aku berharap untuk mendapatkan posisi itu, kata Nabi SAW. Wa arju an akuna anahu, aku berharap aku bisa mendapatkan posisi itu. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memintakan untukku wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka telah halal baginya syafaat, telah berhak baginya mendapatkan syafaat. Jadi di balik setiap panggilan adzan ada syafaat. Itu intinya. Setiap panggilan adzan ada peluang syafaat. Setiap panggilan adzan Anda memiliki peluang untuk mendapatkan syafaat. Bagaimana caranya? Berdoa, mintakan kepada Allah wasilah untuk Nabi SAW. Ya, dalam doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adtah. Ya Allah, berikanlah untuk Muhammad wasilah, wa ba'athu, dan bangkitkanlah dia dalam sebuah maqam, kedudukan yang mahmuda. Wa ba'athu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan untuknya. Berikanlah untuk Muhammad itu wasilah dan bangkitkan dia untuk mendapatkan kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan untuknya. Wa ba'athu maqaman mahmuda lilladzi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad, tidak disebutkan dalam riwayat ini, diperselisihkan oleh para ulama tentang lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Riwayat yang sahih sampai wa'adta. Tetapi sebagian ahlul ilmi, bahkan Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan kalau dia ingin menambahkan innaka la tukhliful mi'ad, maka tidak masalah. Karena riwayat itu ada, tetapi diperselisihkan oleh para ulama, sebagian dinyatakan hasan, sebagian dinyatakan lemah. Ya, tapi beliau menghasankan riwayat itu, sehingga tidak mengapa dia membaca innaka la tukhliful mi'ad di penghujungnya. Tapi kalau dia mencukupkan dengan lafaz sampai wa'adtah, maka itu pun tidak masalah. Taib. Ibu-ibu kaum muslimat, para akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sunnahnya adalah bersalawat atas Nabi SAW setelah adzan berkumandang, setelah dia membaca atau mengucapkan setiap apa yang dilafazkan oleh muadzin, bersalawat atas Nabi SAW. Ya, kemudian raihlah syafaat dengan membaca doa selepas adzan. Jadi yang bisa memotivasi kita
untuk selalu membaca doa ini apa? Karena adanya janji dari Nabi SAW syafaat bagi mereka yang memintakan kepada Allah untuk Nabi wasilah. Jadi wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak pantas diduduki kecuali oleh hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku mendapatkan posisi itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian hadis yang berikutnya juga masih berbicara tentang panggilan azan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila seorang muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka salah seorang di antara kalian mengucapkan juga Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, maka dia pun hendaknya juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaknya juga diucapkan di sana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qal la haula wala quwata illa billah, maka sepatutnya diucapkan di sana la haula wala quwata illa billah bagi yang mendengarnya. Kemudian juga hayya 'alal falah, maka hendaknya diucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, qal, maka dia pun juga mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, dia pun juga mengucapkan yang sama. Min qalbihi dakhalal jannah, kalau dia mengucapkan dari hatinya maka akan masuk dalam surga. Barang siapa yang mengucapkannya dari hatinya, dakhalal jannah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Apakah maknanya bukan dilafazkan dengan lisan? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, apabila kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, maka ucapan adalah ibadah lisan hukum asalnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang dimaksudkan, barang siapa yang mengucapkannya dari hatinya, artinya dia menghadirkan maknanya. Maknanya dia menghadirkan makna dan kandungannya. Ketika dia mengucapkan Allahu akbar, maka dia mengucapkan dengan penuh makna, renungan akan kandungannya. Jangan hanya sebatas formalitas dia mengucapkan Allahu akbar, tidak. Tetapi betul-betul dia mengucapkan itu sebagai tanda bahwa dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Ya. Di dalam ucapannya itu dia sedang berikrar bahwa Allah adalah zat yang maha besar, tidak ada tandingannya. Ya. Kemudian juga ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hendaknya dia ucapkan itu dengan renungan akan makna dan kandungannya. Bahwa persaksian itu dibuktikan dengan pengamalan dalam kesehariannya. Jangan dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tetapi dia berbuat syirik. Ada sebagian orang yang mengatakan Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan, tetapi kenyataannya dalam kehidupan, dalam keseharian, ya, perbuatannya justru membuat kesyirikan. Maka ini tidak membuktikan bahwa dia benar-benar sedang bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Baik. Demikian juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia mengucapkan itu, maka konsekuensinya hendaknya dia menyiapkan dirinya menjadi orang yang tunduk patuh kepada apapun yang datang dari Nabi SAW. Apa yang dikatakan Nabi, dia terima. Apa yang diharamkan Nabi, dia terima. Apa yang dihalalkan Nabi, dia terima. Ya, bukan malah berlawanan dengan apa yang Nabi sampaikan. Ya, itulah makna min qalbihi. Dia mengucapkannya iringan dengan isi hatinya. Ya, min qalbihi. Kalau dia mengucapkan
setiap lafaz adzan dari hatinya, dakhalal jannah, maka mengucapkan lafaz setiap adzan menjadi sebab yang mengantarkannya masuk ke dalam surga. Siapa yang pernah terlintas ketika membaca lafaz setiap kalimat muadzin itu bisa mengantarkan dia ke dalam surga? Siapa yang terlintas dan terbayang akan hal itu? Ya, maka bagaimana caranya agar mengucapkan kalimat setiap lafaz adzan menjadi sebab yang mengantarkannya ke surga? Ucapkan setiap kalimat adzan dari hatinya. Dia renungi, dia hadirkan akan maknanya, kandungannya, konsekuensinya, ya, apa yang mengikat dari ucapan-ucapan itu. Apa yang dimaksudkan bahwa aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Apa tuntutannya? Apa konsekuensinya? Apa lawazimnya? Apa yang mengikat dari persaksian itu? Apakah hanya sebatas ucapan dengan lisan? Tidak. Min qalbihi. Murni itu dorongan hatinya. Itu isi hatinya. Sehingga bukan hanya ucapan lisan, tetapi hatinya berlawanan. Ya, lisannya mengatakan aku bersaksi, tapi hatinya berat. Maka itu tidak memiliki makna yang luar biasa. Ya, maka Nabi SAW mengajak kita untuk menghadirkan setiap lafaz adzan yang kita ucapkan, menghadirkannya dalam hati. Artinya kita merenungkan maknanya, kandungannya, konsekuensinya, kesiapan kita menjadi orang yang taat dengan segala hal apa yang datang keterangannya dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian hadis yang terakhir di kesempatan kita kali ini datang dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang ketika mendengarkan muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu dhanbuhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mendengarkan muadzin dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Baik. Ini termasuk lafaz dan zikir yang dianjurkan untuk kita baca. Kapan membacanya? Ada dua pandangan ulama. Yang pertama, kita mengucapkan lafaz ini ketika mendengarkan muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini pendapat yang pertama. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Kita ucapkan itu ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pandangan yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa melafazkan zikir ini ketika adzan telah selesai. Sehingga ini juga menjadi zikir selepas adzan berkumandang. Ya, berarti ada tambahan zikir lain. Ya. Jadi bukan hanya dia membaca salawat atas Nabi SAW setelah adzan selesai, tetapi dia juga membaca zikir dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian plus dia tambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi, atau raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Kalau dia membaca itu, apa keistimewaannya?
ghufira lahu dzambuhu, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi di balik panggilan adzan sangat banyak keistimewaannya. Bukan hanya dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah, tetapi juga dia berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW kelak pada hari kiamat. Maka sangat mulia mereka yang benar-benar memperhatikan keistimewaan di balik panggilan adzan. Maka jangan dilewatkan. Apabila adzan berkumandang, di sana banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Kita bisa mendapatkan pengampunan dosa, kita bisa berpeluang mendapatkan syafaat Nabi SAW, bahkan juga kita bisa mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika ada sahabat yang datang ke Nabi SAW mengadukan tentang kecemburuannya terhadap orang-orang yang mengumandangkan adzan. Sahabat itu datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang mengumandangkan adzan, mereka mengungguli kami dengan panggilan adzan mereka. Karena orang yang mengumandangkan adzan pahalanya besar luar biasa. Apa pahalanya? Semua orang yang sholat karena panggilan adzannya itu semua pahalanya kepada muadzin. Kok bisa? Karena Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian diamalkan kebaikan itu, maka yang menunjukkannya mendapatkan pahala layaknya orang yang mengerjakannya. Kita mendakwahi orang sholat, akhirnya dia sholat, dapat pahala sholat dari orang itu. Kita ajak orang berpuasa, akhirnya dia mau berpuasa karena ajakan kita, dapat kita pahala puasa dia. Kita ajak orang memotivasi untuk berangkat haji, akhirnya orang berangkat haji, kita dapat pahala haji mereka semuanya. Muadzin juga demikian, dia berdakwah dengan panggilan adzannya, mengajak orang sholat, mengingatkan orang sholat, sehingga berapapun orang yang sholat karena panggilan adzannya, karena mendengarkan adzan yang dikumandangkan olehnya, maka pahala sholat mereka semuanya mengalir kepada orang yang mengumandangkan adzan. Maka pantaslah Umar bin Khattab merasa ingin mengumandangkan adzan kalaulah bukan tugas khilafah. Kalaulah bukan tugas memimpin negara, beliau ingin sekali menjadi orang yang bisa mengumandangkan adzan, sebagaimana pernyataan beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laulal khilafah lakuntu muadzinan. Kalaulah bukan tugas khilafah yang sangat menyibukkan ini saya aku ingin menjadi orang termasuk yang bisa mengumandangkan adzan. Bayangkan seorang pemimpin ingin menjadi orang yang bisa mengumandangkan adzan. Karena yang mengumandangkan adzan bukan semua orang bisa. Bukan fardu ain sifatnya. Ya. Di masjid ini tidak semua jemaah bisa mengumandangkan adzan. Satu orang semuanya enggak. Ya, tapi hanya satu orang saja di masjid itu adzan. Mau sebanyak apapun jamaah di masjid itu, yang adzan di masjid itu cuma satu orang aja, nggak boleh yang lain. Sehingga membuat cemburu para sahabat yang tak bisa mengumandangkan adzan sebagaimana muadzin. Apalagi di zaman Nabi yang mengumandangkan adzan itu hanya beberapa orang saja, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, dikenal mereka muadzinnya Rasul SAW. Artinya peluang untuk bisa beribadah adzan itu hanya segelintir orang saja. Pantas sahabat cemburu, ya, sehingga mereka datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, muadzin mengungguli kami dalam kebaikannya. Maka apa kata Nabi SAW? Ucapkanlah sebagaimana apa yang mereka kumandangkan. Nah, itu caranya. Kalau ingin menyamai kemuliaan mereka, mendapatkan keistimewaan yang sama, ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan juga. Ya. Seolah-olah kita juga mengumandangkan adzan sebagaimana dia mengumandangkan adzan. Makanya kalau kita tidak memanfaatkan ya momen yang sangat berharga itu, ketika adzan berkumandang kita malah diam, maka kita kehilangan keistimewaan yang sangat besar. Oleh karenanya hendaknya setiap kita benar-benar memanfaatkan momen panggilan adzan untuk meraih pengampunan dosa, ya, kemudian juga meraih syafaat Nabi SAW, kemudian juga mendapatkan peluang pahala orang-orang yang mengerjakan salat, sebagaimana pahala itu didapatkan oleh muadzin, kita pun juga bisa dapat mendapatkannya dengan cara mengucapkan setiap lafaz muadzin yang dikumandangkan olehnya.
Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.